Today we will chant again Silawa. No? Nominatis singular Silawa Silawanta. Plural Silawanta Silawanta. Vocative singular Silawa Silawa Silaw. Plural Silawanta Silawant. Adjusted singular Silawan Silawan. Plural Silawanta Silawant. Instrumental singular Silawata Silawante. Plural Silawante Silawante. Relative singular Silawata Silawanta Sama Silawantam. Plural Silawante Silawante. Dative genitive singular Silawato Silawanta Silawasa. Plural Silawantan Silawantan. Locative singular Silawati Silawanta Same Silawanta. Plural Silawante Su. Now we are replaced Gunawa. Gunawan, no? Gunawa, Gunawanto, Gunawanto, Gunawanta, Gunawa, Gunawa, Gunawan, Gunawanto, Gunawanta, 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 Gunawanto, Gunawan, Gunawata, Gunawante, 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 Gunawata, Gunawanta, Gunawanta Sama, Gunawanta, Gunawante, Gunawante, Gunawato, Gunawantas, Gunawas, Gunawata, Gunawantan, Gunawati, Gunawante, Gunawantasame, Gunawantam, Gunawante Su. Okay, now that's Chara. So Chara to. So today we were chanting Daytan to. Daytan to. Daytan is standing called Daytan. No, Daytati, right? Ya, sekarang kita melafalkan yang grup 18 yaitu Charan dengan kata Titan. Titan itu artinya berdiri ya. So nominative singular is Daytan to. Okay, Daytan to, Daytan to, Daytanta. Dayta, Dayta, Daytan, Daytan to, Daytanta. Daytan, Daytanta. Daytanto, Daytante. Daytata. Daytantena. Daytantehi. Daytante. Daytanta. Daytant. Daytantasme. Daytantam. Daytante. Daytantevi. Daytato. Daytantasa. Daytasa. Daytatan. Daytatan. Daytati. Daytante. Daytatasme. Daytatami. Daytesu. Okay. So Silawan, no? Silawan usually has stand and also has, no? Silawan like that, no? Tomorrow we will chant this one. Okay, now we will go the Sada. Yesterday we were study the double ethic subject ordinary. Today is a denominated, no? Ya, kemarin kita sudah belajar penggunaan kasus nominatif untuk hubungan dua subjek aktif tapi yang biasa ya. Sekarang akan belajar hubungan dua subjek aktif yang denominatif. Saronanda nama. No, this Saronanda nama already we see before, no? Saronanda nama here just at the Abawi or Buddha, like Abawi. So Saronanda nama is know the conjugated word. No, here is a conjugated word. No? Ya, di sini contohnya untuk yang hubungan dua subjek aktif versi denominatif itu
sebenarnya hampir sama seperti yang hubungan identitas nominal yang denominatif ya, tapi bedanya di sini ada satu kata konjugasinya. Seperti kalau sebelumnya kan kita belajar saro, nanda, nama saja. Tapi di sini ada kata konjugasi yaitu abhawi, jadi saro, nanda, nama abhawi atau saro, nanda, nama butang. This past tense abhavi because they surely this past tense. The last one nanda by name. Ya, jadi fungsi dari penggunaan kata konjugasi ini adalah untuk menjelaskan dengan detail status kegiatannya. Jadi di sini abhawi adalah kata konjugasi dengan deklinasi untuk yang sudah lampau ya, yang sudah terjadi. Jadi masa lalu. Jadi artinya di sini danaunya dulu bernama Nanda. Dulu gitu. Jadi ini jelas adalah kejadiannya dulu. So relation is a saro to abhavi, nanda to abhavi, like that. So this DST primary and secondary. Primary subject and secondary subject. Nah, double active subject. Ya seperti kemarin ya di yang hubungan dua subjek aktif ini harus ada subjek yang primer dan subjek yang sekunder. Nah, di dalam kalimat ini subjek primernya adalah saro atau danau ya, artinya subjek sekundernya adalah nanda. Nanda itu namanya. Jadi danau itu bernama Nanda. Saro is a masculine gender, nanda is feminine, no problem because this is a nominative case. Nominative case must be, nah? Case must be the same. Gender difference, no problem, no? Ya, di sini saya mengingatkan lagi kalau saro itu adalah kata dengan gender maskulin ya, makanya dia jadi saro. Sementara nanda dia adalah kata dengan gender feminin, makanya dia nanda. Tapi tidak masalah walaupun gendernya berbeda, yang paling penting adalah kasus deklinasinya sama, yaitu kasus nominatif. Sometimes number also may be changed. This is singular, this may be plural. But what always agree with the primary subject only. No? Primary subject more important. Ya, jadi kadang antara dua subjeknya itu dia bisa juga jumlah pelakunya berbeda. Misalkan jumlah pelaku primernya itu jumlah pelakunya tunggal, sementara subjek yang sekunder itu jumlah pelakunya jamak. Nah, tapi tidak masalah, itu tidak masalah. Tapi yang penting kata konjugasinya itu dia harus mengikuti subjek yang primer, lebih penting mengikuti subjek yang primer. Saro is a neutral gender. Sorry. Saro is another group of neutral gender. No? Yeah, Saro is a neutral gender. Ya. Ya, ternyata saya udah revisi ya. Saro itu ternyata bukan gender maskulin, tapi dia gender netral ya. Dia berbeda grup. So in this case, now past participle nominative also possible. Instead of the conjugative verb, no, Bhutan is a part participle nominative case. Participle. Past participle like no. Past participle. Never mind nominative case. No. Yeah. Ya, saya udah mengatakan kadang untuk kasus yang hubungan dua subjek aktif ini, kadang kata konjugasinya itu tidak harus misalkan yang masa lalu gitu. Kadang dia juga kasus deklinasinya bisa menggunakan kasus deklinasi nominatif. Tapi untuk sementara kita tidak perlu hiraukan dulu, kita menggunakan yang konjugasi dengan masa lampau dulu. No conjugative verb. No conjugative verb. No, this also maybe we can say the past participle noun like that. Nominative case. Seeing that this Saro is a neutral gender, he pour the Buddha like that. Nominative Buddha, yeah. Ya, kalau misalkan kita mau menggunakan tanpa kata konjugasi, menggunakannya hanya kasus nominatif, maka di sini bisa abhawinya diganti menjadi butang ya, butang. Tapi kata butang ini nominatifnya dan gendernya juga harus mengikuti subjek yang primer yaitu saro. This Buddha is flexible one. Buddha can change like that.
passive gender. Ya, kata butang ini dia sebenarnya kata dengan gender fleksibel. Jadi dia bisa berubah sesuai dengan subjek primernya, mau maskulin, feminin atau netral dia bisa berubah. Okay, another is a active subject relation. Active subject verb. No, active subject verb relation. No. So this simple is a style is a very simple like puliso gachati. Puliso is a active subject. No, nominative case. No, gachati is a third person singular. Watamana. So because of this, they call the puliso gachati. Right? So puliso to gachati is a active subject verb relation. Active subject verb relation. No. Ya, sekarang belajar fungsi pembuatan kalimat yang lain ya, yaitu dengan format hubungan subjek aktif. Nah, ini contohnya masih sangat simpel, yaitu puriso gachati. Puriso itu artinya adalah laki-laki, ya, laki. Gachati artinya pergi. Nah, di sini puriso ini tetap dalam kasus nominatif, dia gendernya maskulin, dan juga gachati. Gachati ini adalah kata konjugasi ya, kata kerja yang dikonjugasikan dengan status kegiatan masa sekarang atau watamana. Jadi puriso gachati artinya laki-laki itu pergi sekarang gitu maksudnya. Dan juga kata puriso dan gachati itu hubungannya adalah hubungan subjek aktif. Puriso to gachati. This is a very simple relation, right? Active subject and verb like that. No. Buddha bhavati or no Buddha gachati. No. Buddha gachati. Gachami. And then the first person che to the gachami like that. Ya, jadi ini adalah contoh yang sangat simpel ya. Jadi puriso gachati, laki-laki pergi di masa sekarang. Kalau misalkan contoh lainnya, misalkan Buddho gachati, berarti Buddha pergi di masa sekarang. Lalu misalkan Buddho bhavati, Buddha menjadi gitu, Buddha menjadi. Lalu ahang, kalau menggunakan subjeknya adalah orang pertama, dia berubah konjugasinya jadi konjugasi dengan jumlah pelaku orang pertama. Jadi ahang gachami bukan gachati, ahang gachami. Di đó mani ya no set di ni ada pagri tinji nami pagri tinya nama sudah clear tambah no idaman ko kala thamo achine mutaya ko badalu to ka tinji nami tinya nama tambah sa tu ju di no taro nanda nama sudah share ပြောခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့တော့ကတော့အပွေးတွေဘာတွေမပါဘူးနော်ရေကန်သည်နန္ဒာမြည်သည်ပဲဒီမှာအပွေးပါတဲ့သူကိုအတိတ်ကိုပြောတဲ့ဆိုတာပုံပြီးထင်ရှားသွားတယ်နော် သရောရေကန်သည်နန္ဒနာမနန္ဒမြည်သည်အပဝီဖြစ်ခဲ့ပြီတဲ့နော်အတိတ်ဆိုတာပိုထင်ရှားသွားတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာနာမပါတဲ့အတွက်သူကပဂရိသင်္ညီနာမီဝိကတိသင်္ညီနာမလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့ကတ္တကနှလုံးသရောကပဂတိကတ္တနန္ဒာကဝိကတိကတ္တဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ဝုတ္တကတ္တကရိယာသမံဆိုတာနော်ပုရိသောကိစ္စတိပုရိသောယောက်ျားသည်ကိစ္စတိသွား၏နော်ဒီနေရာတော့ပထမဝိဘတ်နဲ့ဒီကရိယာနဲ့အနည်းနဲ့ဆက်သွယ်ရှိပါနော်ဒီတော့ကရိယာကြည့်လိုက်ရင်ပထမဝိဘတ်လိုက်ရှာတယ်နော်ဆိုဒီနေရာမှာအဟံဆိုရင်ဒီမှာဂိစ္ဆာမိဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဟံဂိစ္ဆာမိနော်ပုရိသောဂစ္ဆတိနော်ဗုဒ္ဓဂစ္ဆတိပဲဗုဒ္ဓဆိုရင်လည်းနော်ဗါလဲဆိုတော့သူကနာမယောဂတွေနော်အဟံဆိုရင်တော့ဒီမှာခြေသွားမယ်ဂိစ္ဆာမိလို့ခြေသွားမယ်နော် so this one is a AOB. This passive voice. According to English, this is called passive voice because object is active at the time. So ASV is a subject is active. No. Here is a object is active. No. Object is active at the time. Puri so hanyate. See the verb conjugated verb achata verb. This verb is not for active. Reality is a hanati. Hanati is a care.
No, police saw Hannity meaning that this man care to other like that. Here is a this man should be care. No, no. So at the time, this police saw is an object at the time. No, the man is a kid like that. The man is a kid. No. So at the time, this police saw is an object. No. So always this conjugated verb are connected with the nominative case always like that. Always. Even though active verb or passive verb, always this verb are connected with the nominative case. No. So active voice in the active voice, subject is a nominative. In the passive voice, object is a nominative. Hanyate is a conjugation format not yet teacher saya dong. Hanyate is a from the Hotamana lah. Watamana. Hotamana. Atanopada. Prasabada. Yeah. Second group. No. Yeah. Atanopada. 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 Okay. Atanopada. No, Hanate. Really have to write the ate is a Hanate. No, Hanate. No, Hanate. This Hanate always passive have to pour the ya, one a ya. Yeah. So And then become the yeah. become the che the nya like that. Grammatical, no. So always we see that there's ya at the time this passive verb for passive like that. Meaning is like here. K is like hanati K and K. Its K is a hanyate like that. No, hanate hanyate is like English. English hanate is a K only. Hanyate is a is K like that. No. So if hanyati can also. Can hanyate also can. Okay. Ya, jadi saya menjelaskan lagi grup pembuatan kalimat ya, pembuatan kalimat dengan format yang berbeda ya. Tadi kan subjek aktif, hubungan subjek aktif, yang ini adalah hubungan objek aktif. Jadi sebenarnya kalau mau simple, perbedaannya adalah kalau yang tadi itu yang hubungan subjek aktif, dia adalah seperti kalimat yang dilakukan secara aktif gitu. Sementara untuk yang hubungan objek aktif itu adalah seperti kalimat yang dilakukan secara pasif gitu. Jadi contohnya kalau misalkan yang tadi yang C itu hubungan subjek aktif, saya laki-laki itu membunuh. Nah, itu kan kalimat aktif gitu ya. Tapi kalau kalimat pasif yang D itu yang hubungan objek aktif itu contohnya adalah laki-laki itu dibunuh gitu. Jadi menerima sesuatu, dibunuh, dikerjai dan sebagainya. Jadi orang lain yang melakukan itu terhadap si subjeknya gitu. Jadi di sini kalau perbedaannya adalah kalau yang di C itu yang aktif adalah subjeknya, sementara kalau yang di D yang aktif adalah objeknya. Tapi sebenarnya perbedaannya seperti yang tadi dijelaskan ya. Jadi di sini contoh kalimatnya adalah puriso hanyate. Jadi ini adalah kalimat pasif. Jadi artinya adalah laki-laki itu dibunuh gitu ya. Tapi kalau misalkan dia kalimat aktif, dia tidak akan menggunakan hanyate, tapi puriso hanati ya. Jadi hanati itu artinya puriso hanati artinya laki-laki itu membunuh. Itu perbedaannya aktif sama pasif ya. Gitu. Jadi bisa kita tahu dari mana dia itu aktif atau pasif. Saya mengatakan kita bisa lihat dari kata konjugasinya. Jadi kalau ini kan akar katanya hanati ya, hanati itu membunuh. Tapi saya mengatakan kalau dia berubah jadi pasif, biasanya itu ditambahkan kata ya gitu ya. Ini kan dari hanati jadi hanyati gitu. Dari hanate jadi hanyate gitu. Jadi ada ketika kalau ada kata ya atau nya gitu ya. Ya sih sebenarnya. Ini dia jadinya karena sebelumnya ada n gitu. Jadi hanyati, hanyate. Jadi kalau ada yang seperti itu ada ya atau nya di tengah-tengah itu kemungkinan adalah kalimat pasif gitu ya. Dan tapi hubungannya sama, sangat simpel yaitu antara dari nominatif dengan objeknya atau dengan dari subjeknya dengan kata konjugasinya dan juga dari intinya dari subjeknya dengan kata konjugasi. Jadi masih satu arah dan satu hubungan saja.
နောက်တစ်ခုကတော့ဝတ္တကံကရိယာတန်ပါဖြစ်ပါနော်ဒီတော့တချို့နေရာတွေမှာနော်ကံကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြောနေတယ်ဆိုရင်ဒီဝတ္တကံကရိယာတန်ပါနဲ့သူတို့စာရရေးပါတယ်နော်အဓိကကံဦးစားပေးခြင်းတယ်နော်ပုရိသောဟညတေပုရိသောယောက်ျားကိုဟညတေတာဤဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပုရိသောကဟညတေနဲ့ဆက်ဆံဟညတေရဲ့အာချဝိပါကအနည်းတမ်းပထမဝိပါနဲ့ပဲဆက်ဆက်ရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဟညတေကြည့်ပြီးတော့ပုရိသောထားတာပါပြီးဟညတေကြည့်ပြီးတော့ဒါကကတ္တဝမဖြစ်နိုင်ဘူးကံဟောပဲဖြစ်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်တကယ်ကကတ္တဝဆိုရင်ဟနတိလာမှာပါဟနတိဆိုရင်ယောက်ျားကသတ်တာအခုကယောက်ျားကအသတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်So sometimes they emphasize that for object. At the time they use this such kind of the pattern like that. They like maybe in some newspaper they write like Prime Minister Indira Gandhi is K, really K, but they don't know who K like that. At the time, only they write down like Prime Minister Indira Gandhi is a K like that. No, but at the time they not find out who is K like that. More emphasize the object. Ya, jadi perbedaannya yang grup C dan grup D ini, kalau yang grup C itu dia lebih menekankan kepada subjek, ya, puriso gacchati, berarti dia laki-laki pergi, jadi itu menekankan kepada subjek. Tapi kalau yang D itu menekankan kepada objek, jadi puriso hanyate, jadi laki-laki itu dibunuh gitu. Jadi laki-lakinya kan sebagai objek gitu ya. Jadi ini menekankan kepada objek. Contohnya biasa saya mengatakan ketika kita lihat surat kabar atau koran gitu ya. Ada misalkan berita Perdana Menteri India dibunuh gitu. Nah, di sini itu mereka menekankan objeknya, yang dibunuh adalah Perdana Menteri India gitu. Tapi tidak tahu siapa yang membunuh gitu. Jadi kalimat seperti itu adalah kalimat yang menekankan kepada objek. Sometimes because the car accident, sometimes because the aeroplane accident, K, this also they use like that, K like that. No, because sometimes they don't know the real causes. After knowing the real causes, surely some people K like that. And then they use a murder. Murder is associated by something surely, purposely, yeah, murder. Murder is more strong. The K is by accident dying, although they say something K like that. Yeah, M-U-R-D-E. Murder. No, murder. Murderer. Okay, so at the time, newspaper sometimes they write like that. First day they just K only. Next day only they sure at the murder. Ya, jadi murder. Okay. Ya, jadi murder. Ya, jadi biasanya kalau misalkan contohnya yang tadi Perdana Menteri India terbunuh. Tapi kalau misalkan seperti itu, biasanya kita masih belum tahu apa meninggalnya kenapa, atau Perdana Menteri India meninggal gitu di surat kabar gitu. Tapi kita tidak tahu meninggalnya kenapa, apa karena dibunuh atau jatuh atau kecelakaan atau apa, kita tidak tahu. Tapi kalau misalkan sudah lebih pasti misalkan meninggalnya karena pembunuhan berencana, berarti nanti berubah kalimatnya jadi Perdana Menteri India dibunuh gitu. Jadi lebih katanya berbeda kan, meninggal sama dibunuh itu berbeda. Okay, any question? Mau tanya silakan. Today grammar. Okay, and that the police saw he came to other maybe. He came other. He came there. Something, no? Police saw Haneti or Michan. He killed the fish. Michan. Raja Michan. That you take it, no? So police saw Haneti Michan. No? At that time, it is a active voice. Active voice, because the Haneti show the active voice. No? But here the passive voice, because police saw Haneti, and then the subject use instrumental or genetic case by the
by the her bodyguards. Indira Gandhi is a murder by the killed by the her bodyguards. Like that. Instrumental also can, genetic also can. But this subject are not related with the what. What is singular? See the Puriso, right? Subject may be plural, also no problem. This what always nominated case only, no other instrumental or genetic. To the object only. Yeah. So always agree with the nominated case only. No? Understand? Ya, jadi tadi contohnya, misalkan contoh kalimatnya ya, laki-laki itu membunuh ikan, gitu ya. Jadi Puriso Hanati Macang. Kalau maca kan artinya ikan ya, tapi karena di sini ikannya sebagai objek, maka harus dideklinasikan dengan kasus deklinasi akusatif. Kasus deklinasi akusatifnya adalah macang. Jadi Puriso Hanati Macang. Nah itu adalah kalimat aktif gitu ya, karena Hanati ya Hanati. Tapi kalau misalkan kalimat pasif, misalkan Perdana Menteri India dibunuh oleh bodyguardnya gitu ya. Nah di situ ya Perdana Menteri India Hanyate dibunuh oleh bodyguard. Nah bodyguard ini ketika kita tulis dalam bahasa Pali itu harus dalam kasus deklinasi genitif ataupun instrumental karena dia dibunuh oleh atau dibunuh menggunakan si bodyguard itu gitu. Jadi itu perlu kita tekankan ya. Nah, tapi di sini kata hanya T-nya itu hanya perlu mengikuti kasus nominatifnya yaitu Puriso atau Perdana Menteri India gitu ya. Jadi tidak perlu mengikuti kasus genitif atau kasus instrumental tidak perlu gitu. Hanya perlu mengikuti kasus nominatifnya. Jadi kalau kasus nominatifnya dia jumlah pelakunya tunggal, maka kata konjugasinya itu juga harus dengan jumlah pelaku tunggal. Do you know Prime Minister Indira Gandhi, right? So assassinated by her bodyguards, no? No lah. No. They long time ago lah, because the religious problem. Bodyguards are six religious. So at the time, Indira Gandhi have something wrong decision, I think. They destroy the one temple. Okay, yeah. Yeah. At the time. Okay. And then all six are they are angry. So bodyguards are six. So and then a problem because careful. Bodyguard also sometimes. Kapia also. Ya. Never mind, do not translate. Okay. Indeed. Yes. Hanati. Oh, Hana. Sorry. Hanati. Hanati, right? Hanati is a present tense, no? Third person singular or Hanati. Yeah? Hanati. Third person singular Hanati. Okay. B. Try first. K. Atela. Hanati Atela. Okay. Hanati Atela. Hanyati. Okay. Hanati also. Okay. They see. They also say K like that. So Hanyati, right? Hanyati. Shall not be say because Hanyati is a passive word, right?
No, I will see there. Am I right? Anyate, right? Anyate. Anyate. It's K lah, it's lah, it's try lah. It's K lah. Let's say lah here lah. Anyate lah. It's K lah. What's wrong? This is Hanyate. Really is this Hanyate is come from the Hanayati. Like that. This ya is extra. Hanate or Hanayate, the che ya to the nyanya. Really this Hanayate and the say like that. Hanyate and Hanayate the same meaning. The other ya. They change the ya at the time become like that. They anyone a change to nyanya at the hinyate like that. Sometimes it also come in. It sometimes bawate, sometimes bawayate, sometimes bawite. Bawate passe. Always ya come in ya at the time become passe. So at the what change to the passive word only we at the ya. Yeah. Sometimes not only ya, it also come in. Before ya, it also come in. It also come in. Like gichati, gichiyate. Bojiyate. Yeah, like that. Bojiyate. Yeah. Bojiyate. Okay. Ya tadi Translation is not wrong, no. Translation is not wrong. Translation is correct. Yeah, here correct lah. Yeah. Hanyati. It's K lah. It's K lah. Yeah. yes. Yeah lah. Because hanya lah. Because the hanya. Hanyate also say lah. No. Te and T are not different. So te or T not different. Te also can, T also can. Can. Hanyate also can. The say. Hanyate also can. All is K. Because the Atanopada and Prasapada are not different. The say. At the time, Hanati. Hanati at the time, right? At the time, Nonya, Hanati at the time. Nonya at the time, Hanati. Hanati at the time. K at the time only. Okay. Hanati. Ya tadi ada pertanyaan ya, mungkin ada beberapa yang bingung juga, jadi sekaligus bisa juga. Jadi tadi hanati artinya membunuh, jadi itu kata kerja aktif ya. Sementara ketika ditambahkan kata ya, dia jadi pasif, jadi terbunuh. Jadi kalau hanati ditambahkan ya jadi hanayati. Nah, jadi itu. Tapi kalau bahasa Pali dia jadi digabung jadi cepat jadi hanayati jadi hanyati gitu. Hanyati ini artinya adalah terbunuh, jadi pasif. Jadi kalau kita pengen mengubah satu kata jadi dari aktif menjadi pasif, saya mengatakan tinggal ditambahkan ya di tengahnya gitu. Jadi contohnya bunjati itu memakan. Tapi kalau misalkan dimakan jadi bunjayati gitu. Jadi itu artinya dimakan. Itu cara mengubah dari kalimat aktif menjadi pasif. Tapi saya bilang kadang ya ini bukan jadinya, tapi kadang jadi i gitu. Tapi saya belum tahu juga kasusnya seperti apa. Yeah. Okay, so we go there. Samavrivainiya Sutta. No? Yesterday we started this stanza. Question stanza. Puchami mune Buddha pinyan Dena Bharingadam Brene Buddha Titadan
Nekhama gara panuja kami katambe ku sama solo kebri vijaya. So Nimitta Buddha asking to the real Buddha. Di maniya dikata sata ba, no? Di pasin Nimitta Buddha lo call it. No, Phaya Shin pasin sa de. Phaya ya yu ku bo do Phaya Shin ka. No, Nyatso Phaya ku megon me ba, no? အဲ့ဒီမေကွန်မေးတဲ့ဟာကိုမနေ့ကနော်မနေ့ကဦးဇင်းတို့နော်ဘယ်လိုနဲ့စခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်သည်ကြီးမားကျယ်ပြန့်သောပညာရှိသောဩဃလေးပါးကိုကုမြောက်ပြီးသောနိဗ္ဗာန်ဟူသောတစ်ဖက်ကံသို့ရောက်ပြီးသောကိလေသာညစ်ပြီးသောမတုမလို့တည်တတ်သောစိတ်ရှိသောမြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေအများကြီးပဲနော်မြတ်စွာဘုရားကိုကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ဩဃလေးပါးကိုကုမြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဟူသောတစ်ဖက်ကံကိုရောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာညစ်ပြီးသောမတုမလို့တည်တတ်သောစိတ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ချီးမွမ်းပါတယ်ပြီးတော့မေ့လျှောက်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ဒီမေ့လျှောက်ပါ၏တဲ့နော်ဒီတော့ကျွန်ုပ်ဒီနဲ့မေ့လျှောက်ပါ၏ဟာသဒ္ဒါနိယနော်သူကအနည်းကြီးဆိုရင်သူလည်းအနည်းကြီးပဲဖြစ်ရပါတယ်မေ့လျှောက်ကြပါ၏လို့ကြားတွေကိုယ်တွေထည့်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲကျွန်ုပ်ကဧကဝုပဲဖြစ်တယ်အနည်းကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်မေ့လျှောက်ပါ၏မှာအနည်းကြီးပဲထည့်ရပါတယ်နော်ဘယ်လိုမေ့လျှောက်တယ်ကမ္မဂိုတို့ကိုပယ်ဆော့ပြီးနေရင်အေယတိထောင်လူပေါင်းမှထွက်၍ယဟန်ပေါင်းသို့ကာရောက်သောယဟန်သည်အဘယ်သို့လောကနှင့်မလေးကြံပဲကောင်းစွာနေနိုင်ပါသနည်းလို့မေးပါတယ်နော်ဒီတော့ယဟန်ဖြစ်ရုံနဲ့ဆရာလေးဖြစ်ရုံနဲ့ကိုရင်ဖြစ်ရုံနဲ့နော်တောင်းမပြည့်သေးဘူးဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတာကိုသူကမေးတာဖြစ်ပါတယ်ယဟန်ဒီဆိုတာကကမ္မဂိုလည်းပယ်ဆော့ထားရတယ်အေယတိတောင်လူတို့ဘာလဲထွက်ပြီးတော့နေရတယ်အကြောင်းမှနေရတာပေါ့လေနော်ဒီယောဂီတွေလည်းဒီတိုင်းပါပဲဒီမှာရှိတဲ့ယောဂီတွေအားလုံးကလည်းအိမ်မှာနေတာမဟုတ်အကြောင်းမှနေတဲ့အတွက်ရဟန်းတွေနဲ့တူတူပါပဲဆရာလေးတွေနဲ့တူတူပါပဲเนาะဒီတော့ကမ္မဂုဏ်တွေကိုလည်းမခံစားရဘူးရှစ်ပါးသီလတွေဆောင်တာရတယ်เนาะအနည်းဆုံးเนาะဒါကြောင့်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာရဟန္တာဖြစ်ရင်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲလို့မိကုံမေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီကကြတော့เนาะအဲ့ဒီကကြတော့ဘုရားရှင်ကဖြေပေးပါတယ်เนาะ so the question is I asked to the Buddha. Muni is a Buddha. No, Buddha has many qualities. Who has great wisdom? Who has crossed over the four floods? No, four flood meaning is a kamoga, kama oga, bhava oga, ditti oga, and avijja oga. No, four floods already crossed over. No, and already reached to the other shore nibbana. No, and also completely extinguish kilesa, no, and also has self-control. This Buddha he asked, no, this created Buddha, no, Nimitta Buddha asked to the real Buddha, no, how to ask, no, having renounced from whole, having rejected sense pleasure, how this that bhikkhu rightly wander in the world, no. Ya kemarin sekarang kita lanjut ke Samaparibhajaniya Sutta ya. Kemarin sudah dibahas sampai paragraf yang pertama. Paragraf pertama itu kemarin artinya adalah Nimitta Buddha bertanya kepada Buddha yang asli. Jadi Puchami itu artinya bertanya. Saya bertanya. Yang bertanya itu adalah si Nimitta Buddha. Bertanya kepada siapa? Kepada Muning. Muning itu kepada Buddha yang asli ya, kepada Pertapa, yaitu yang dimaksud adalah Buddha yang asli. Nah, Buddha yang asli ini memiliki banyak kualitas, yaitu Pahuta Panjang, Tinang, Paranggatang, Parinibudang, Titatang. Jadi Pahuta Panjang itu artinya adalah Buddha yang asli memiliki kebijaksanaan yang sangat luas. Tinang artinya Buddha yang asli telah menyeberang. Menyeberang apa? Menyeberangi 4 banjir, yaitu banjir kemenjadian, banjir pandangan salah, banjir nafsu keinginan, dan juga banjir awijoga, ditoga, awijoga, kamoga, bawoga, ya. Banjir kemenjadian, banjir nafsu keinginan, banjir pandangan salah, dan banjir delusi, banjir kotoran batin. Ya, lalu Paranggatang artinya Buddha yang asli telah mencapai sisi seberang, yaitu maksudnya nibbana ya. Parinibutang artinya Buddha yang asli telah memadamkan semua kilesa. Lalu Titatang artinya Buddha yang asli memiliki pengendalian diri yang sempurna. Lalu
Ya sampai situ. Lalu setelah itu nikama gara panuja kame katambiku sama soloke paribijia. Jadi nikama artinya dia telah menolak, telah melepaskan ya gara rumah. Jadi telah meninggalkan rumah. Panuja kame. Jadi panuja itu menolak, kame itu nafsu indria. Setelah menolak nafsu indria, kathang bagaimana biku tersebut sama soloke paribajia. Sama itu benar atau dengan sempurna. So itu dia, maksudnya biku tersebut ya, loke itu di dunia, paribajia itu mengembara. Jadi saya bertanya kepada Buddha yang memiliki kualitas yang seperti dijelaskan tadi, bagaimana seorang biku setelah meninggalkan rumah dan menolak nafsu indria, dia bisa mengembara dengan baik di dunia. Yeah, in the stanza no have I because seeing the me automatically understand subject is the I like that. No, like Buddha Saranam Gacchami. Every day you chant right. Buddham Saranam Gacchami. No, at the time subject is a you and I first person because the me right. So everybody chant Buddha Saranam Gacchami not to for the aha. Buddha Saranam Gacchami not to say aha. No, because me already has me, right? And then I understand I, suggest I. No? Ya di sini walaupun di paragraf ini tidak ada kata saya ya, maksudnya ahang, kalau bahasa Bali itu ahang, tidak ada kata ahang dalam paragraf ini, tapi kita tahu di sini yang bertanya itu adalah saya. Maksudnya sebagai orang pertama. Jadi Buddha Nimitta ini sebagai orang pertama. Jadi pucami, kita karena melihat kata mi di belakang kata puca itu. Jadi kalau kita lihat mi itu sangat kemungkinan besar itu adalah sudut pandang orang pertama. Contohnya seperti kita mengambil tisarana ya setiap hari budang saranang gacami. Jadi kita tidak perlu menambahkan ahang budang saranang gacami, tidak perlu. Jadi hanya dari melihat gacami berarti ada, karena ada mi-nya itu berarti saya yang pergi berlindung kepada Buddha. ဒီတော့ပု္ပ္ပာမိဆိုတဲ့စာလုံးမှာမိစာလုံးပါတဲ့အတွက်ရှေ့ကကတ္တာကကျွန်ုပ်ပဲပြရမယ်နော်ကျွန်ုပ်သည်မေးပါ၏နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအာမယောဂအနေကြီးဖြစ်တဲ့မိပါတဲ့အတွက်နော်ဒါကြောင့်ရှေ့မှာအဟံဆိုတဲ့ပါဠိစာလုံးထည့်စရာမလိုနော်ဒါပေမဲ့သီလတောင်းတဲ့ခါကျတော့နော်ဆိုကြပါတယ်အဟံပန်းတိတိတရဏိနာတာပင်စသီလံဓမ္မံယာကြာမိအဲ့ဒါတိအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာအဟံနဲ့ထည့်တယ်မိလည်းထည့်တယ်နော် sometimes the lay person they asking the sila at the time they also pour ahan also နော်အဟံ at the time they pour me ယာကြာမိမယံ at the time ယာကြာမ like that နော် Ya kalau misalkan kita mau ambil sila, sebenarnya tanpa kata ahang pun tidak masalah. Jadi budang sarana gacami aja cukup gitu. Itu sudah karena ada mi-nya kita sudah tahu oh itu saya yang mengambil sila. Tapi kadang umat awam ada yang tetap menggunakan ahang budang sarana gacami ya tidak masalah. Artinya saya mengambil saya pergi berlindung kepada Buddha. Tapi kalau misalkan mengambilnya secara kelompok, kadang juga mereka menggunakan maihang. Maihang itu artinya kami ya. Nah, tapi kalau pelaku dari yang mengambil perlindungan kepada Buddha itu banyak, berarti belakangnya itu bukan jadi mi, tapi ma. Jadi mayang budang saranang gacama. Jadi kalau kita lihat ma itu berarti jumlah pelakunya itu jamak kami, maksud kami. So at the time ahan pochami at the time the object is a mune because this is active vibe right ahan pocha this is active voice pochami is therefore this is active voice. So the subject is I, right? Aham Pochami. He asked to Muni Buddha, real Buddha. And that Muni is must be acoustic case. Acoustic singular. Plural also can, you know. Ya, di sini Pucami bertanya. Bertanya ini adalah kata kerja aktif ya. Kita bertanya. Saya bertanya kepada siapa? Kepada Muni, kepada Sang Buddha yang asli. Nah, tapi kata Muni ini karena dia sebagai objek, dia harus dideklinasikan sebagai kasus akusatif. Jadi dari kata Muni menjadi Muning gitu ya. Dan ini tunggal ataupun jamak bisa sama artinya Muning. Tapi di sini artinya saya bertanya kepada Sang Petapa Agung, yaitu maksudnya Buddha yang asli. Jadi ini adalah kalimat aktif. So Buddha Sana Gacchami, who is the subject? Please say. Okay, aha.
Correct. Ya, saya udah tanya, kalau Buddha Saranang Gacchami, berarti yang melakukan, yang pergi berlindung kepada Buddha siapa? Saya. Ya, Okay. Gachami. Gachami. Gachami really means I go. No, I take. I go. I take. No. So where is the object? Buddha Saranang Gachami. Which one is the object? Buddha. And the Buddha is a acoustic case. Oh, ya. Buddha, 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 Buddhi, like that, right? Purisa, Purisa, Purisan, Purise, like that. Ya, jadi saya bertanya lagi. Berarti kalau di Buddha Saranang Gacchami, objeknya yang mana? Yang mana objeknya? Jadi jawabannya adalah Buddha. Buddha ya. Jadi Buddha, karena kita pergi berlindung kepada Buddha. Nah, tapi karena Buddha di situ sebagai objek, makanya dia dideklinasikan dengan kasus akusatif. Makanya berubah jadi Budhang gitu. Jadi maka dari itu Buddha Saranang Gacchami. Ya, Buddha Saranang Gacchami ma kata ga mi pada dua, no. Tidak. ကံကဘာပြရမလဲဗုဒ္ဓံပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓံကဒုတိယဝိပါဧကိုနဲ့နေနော်โอเคနော်ဓမ္မစနာကိချာမိနော် subject is what Ya, ada Bang Saranang Gacchami, subjeknya apa? Saya tanya. Siapa subjeknya? the say lah no because me right why is that object Objeknya apa? Dhamma no sangha sana kichami also object is sangha object origin Ya, saya menjelaskan ya, kalau tadi kan kita sudah mengerti Budang Saranang Gacchami, berarti Dabang Saranang Gacchami dan Sanggang Saranang Gacchami itu sama. Subjeknya adalah ahang atau saya, tapi tidak ditulis di situ ya. Karena kita tahu dari kata mi aja, cukup dari mi itu berarti subjeknya adalah saya, ahang. Tapi objeknya saja yang berubah. Yang tadi Buddha jadi Dhamma jadi Sangha. Buddha Tanagi Sami ma Buddha ka kanဖြစ်သလိုဓမ္မတနာကိစံမျိုးမှာလည်းဓမ္မကကံသံဃာတနာကိစံမျိုးမှာလည်းသံဃာကကံဘာကြောင့်လဲသူကိုဒုတိယဝိပတ်ဧကိုနဲ့ထားတာနော် so acoustic case singular နော်ဟောပါ Ya, yang tadi kata Budhang, Dhammang, dan Sanggang itu karena mereka adalah objek, maka dideklinasikan dengan kasus akusatif. Dan di sini adalah akusatif tunggal. Buddhaṃ saranang gacchami aham Buddhaṃ saranang gacchami the say like that. Ya, jadi saya sudah menjelaskan lagi, Budhang Saranang Gacchami dan Ahang Budhang Saranang Gacchami itu artinya sama saja. So sarana meaning is as refuge, this meaning. Even though this nominative case singular, but this another meaning, not the subject meaning. No. Sarana also nominative case singular, because this is a neutral jeta. Neutral jeta. If you are not sure, you can type like that. Sarana. Sarana. What meaning sarana is there? Sarana. So this in the Khuddaka Para, this Khuddaka Pada Pali, this Buddha Saranang Gacchami is the first sutta. Sarana. In the Khuddaka Nikaya, first sutta is this one. Sarana, very important. And then you can click Sarana, and then they can show this a neutral jeta like that. Non-neutral jeta nominative case singular. Sarana like that. You can show. But meaning is as repute meaning. This meaning is a nominative case, another meaning. No, not subject meaning. No. They say have to translate as repute. I take Buddha as refuge. I take the Buddha on the Buddha as a refuge. So Buddha is a object. This sarana is show the condition. No, not another. I not yet teach this one. This is a nominative case. No, another meaning, not subject meaning. No, condition meaning. Not yet teaching to you. Oke, ya, saya sudah menjelaskan dalam kata Budhang Saranang Gacchami. Nah, kalimat perlindungan ini sebenarnya ada di dalam Khuddaka Patha Pali ya. Itu suta pertama
Di dalam Kudaka Patha Pali itu 3 perlindungan ini, jadi sangat penting ya. Dan saya sudah menjelaskan di sini kata saranang itu dia adalah kata dengan gender netral ya. Dia dideklinasikan seperti kata rupa. Nah, tapi dia ini dalam kasus nominatif, nominatif. Jadi, tapi saya belum menjelaskan cara penggunaan yang seperti ini seperti apa. Jadi ini hanya untuk pengetahuan umum aja. Jadi arti budang saranang gacami, budang kan tadi dideklinasikan dengan kasus akusatif, saranang dalam kasus nominatif, gacami itu adalah kata konjugasi. Jadi artinya saya pergi berlindung kepada saya pergi kepada Buddha untuk sebagai perlindungan gitu maksudnya. Jadi saranang di sini adalah sebagai perlindungan. Tapi belum dijelaskan ya oleh Sedo. Therefore, we translate, I, Gacchami, take Buddha and the Buddha. I take the Buddha as refuge. Ya, maka dari itu, kalau kalimat lengkapnya ahang budang saranang gacami, saya gacami, pergi, budang kepada Buddha, saranang sebagai perlindungan. Saya pergi atau mengambil Buddha sebagai perlindungan. Buddha Gacchami ma Buddha ga kan ni yu ta jit pa de, no. ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကိစ္ဆာမိကိုးကွယ်ပါ၏စိကပါ၏နော်ယူပါ၏နော်ဘယ်လိုယူလဲတဏ္ဍကိုးကွယ်ရာဟူ၍တဏ္ဍဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုးကွယ်ရာဟူ၍ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါနော်ပထမဝိပဿနာမဲ့သူကိုဟူ၍လို့ပေးရတဲ့အ내တမျိုးဖြစ်ပါနော်ဒီတော့တဏ္ဍကကံမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓံကကံနော်တတိတော်သည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုတဏ္ဍကိုးကွယ်ရာဟူ၍ကိစ္ဆာမိစိကပါ၏အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ပြရပါနော် in the same way Dhamma Dhamma Gacchami also the same. Dhamma is an object, Dhamma is as refuge. But Sedo, actually this saranang can also be accusative, right, Sedo? Yeah, accusative, but here is a not possible accusative. Oh. No? Because this is not the object here. They show the condition only. The condition of the object, right? Showing the condition. Show the condition of the Gacchami. Show the verb manner. We take the Buddha as refuge, not for our assistant. This mean, this Gacchami many meaning lah. Sometimes computer, I take Buddha for what? For decoration, for the decoration. Some restaurant they use a Buddha for decoration. The Buddha only in front of restaurant, they take the Buddha as a decoration, but we not do Buddha as a refuge. Very important is surrender. Ya, jadi saya sudah menjelaskan yang budang saranang gacami, dabang saranang gacami, sanggang saranang gacami itu formatnya sama ya. Nah, tapi di sini tadi saya tanya, apakah mungkin di sini kan saranang sebenarnya bisa juga kasusnya sebenarnya akusatif gitu. Tapi di sini saya sudah menjelaskan di kasus yang ini tidak tepat kalau ini adalah akusatif. Jadi yang tepat adalah sebagai nominatif karena dia menjelaskan gacami, dia bukan menjelaskan budangnya tapi menjelaskan gacaminya. Jadi kalau misalkan cuma budang gacami itu artinya saya mengambil atau saya pergi kepada Buddha atau saya mengambil Buddha. Ya, mengambil Buddha buat apa gitu? Jadi bodyguard atau jadi kapia atau apa gitu, tidak jelas gitu. Tapi kalau misalkan ditambahkan kata saranang dalam kasus nominatif itu baru jelas. Jadi saya mengambil Buddha sebagai perlindungan. Saya pergi kepada Buddha sebagai perlindungan saya. Alakaya, alakan, Alakaya, again, Alakan, yeah. No, because Alaka is a masculine gender. Alako, Alako can. But this is a Buddha uses this sentence. So therefore, no, we cannot change this sentence. This sentence also very important for the Samnera ordination. Cannot chant properly, not become Samnera. Before I also not understand this surrender is a which case like that. Until 2 or 3 was I not yet understand this surrender. Every day we chant but not understand yet.
no. Later I read many book, grammar book, that I understand this Sarana. You are lucky now. You really can understand now Sarana. Nah, ya, jadi tadi Bante Dhammadira tanya kalau misalkan sarananya diganti jadi arako itu bisa nggak? Karena arako artinya berlindung juga gitu atau perlindungan gitu ya. Tapi saya udah mengatakan ini adalah kalimat yang digunakan oleh Buddha. Jadi sebaiknya tidak kita otak-atik gitu. Dan ini juga sudah bagus gitu ya. Jadi ini juga kalimat perlindungan ini sangat penting untuk misalkan samanera ya. Kalau samanera tidak bisa membaca atau melafalkan parita yang ini dengan benar, maka dia tidak menjadi samanera yang sesungguhnya. Nah, terus Sayadaw juga cerita bahwa dulu Sayadaw ketika masih biku junior, Sayadaw sampai wasa ketiga tidak mengerti sebenarnya saranang ini kasus deklinasi apa, tidak mengerti, tidak paham. Tapi setelah Sayadaw baca-baca buku tata bahasa Pali, baru akhirnya Sayadaw mengerti, oh ternyata saranang ini dia dalam kasus nominatif, artinya adalah sebagai perlindungan. Okay, today you know Buddha Sanagachami, the meaning of Buddha Sanagachami, right? Ya, jadi hari ini kita tahu ya belajar Buddha Saranang Gacchami artinya apa, kasus deklinasinya apa. Okay, please recite. Buddha Saranang Gacchami, Dhammam Saranang Gacchami, Sangham Saranang Gacchami, Dutiyampi Buddham Saranang Gacchami, Dutiyampi Dhammam Saranang Gacchami, Dutiyampi Sangham Saranang Gacchami, Tatiyampi Buddham Saranang Gacchami, Tatiyampi Dhammam Saranang Gacchami, Tatiyampi Sangham Saranang Gacchami. So Tatiyampi meaning Dutiyampi is a so P. Dutiyampi. Dutiyampi, yeah. Dutiyampi, no Dutiyam. Dutiyampi is a Dutiyampi. They are combined what? Dutiyam plus a P, no. Second time, no. Second time, no. So Dutiyampi. Dutiyam. Dutiyam is a they write in there, no. In decline was second time, no. Okay. Second time also. Epi is also meaning. Epi, no. Epi you can type. Epi is a first meaning. Also. Only also. No. Also. Here is also. No. Because we chant already one paragraph, right? Second paragraph is Dutiyampi. Second time also. No. And third time also we will chant like that. Also meaning. Ya, di sini saya menjelaskan kata Dutiyampi ya, Dutiyampi dan Tatiyampi. Jadi kata Dutiyampi ini terdiri dari dua kata ya, yaitu Dutiyang dan api gitu ya. Jadi kata Dutiyang kalau tadi kita cek di kamus itu adalah kata dengan sifat tidak bisa dideklinasikan, indeclinable ya. Jadi dia bentuknya selalu seperti itu. Jadi artinya untuk kedua kalinya gitu ya, untuk kedua kalinya. Terus kata api itu artinya banyak ya. Tapi di sini salah satunya adalah juga gitu atau lagi gitu. Juga lebih tepat ya. Jadi kalau Dutiyampi artinya untuk kedua kalinya saya juga berlindung kepada Buddha gitu. Jadi karena sebelumnya kan sudah berlindung yang pertama kali, jadi yang kedua kali dia menekankan lagi untuk kedua kalinya juga, untuk ketiga kalinya juga, makanya menggunakan api. Kedutiyan bima, no dutiyan ne api ne ponada. Apiဆိုတာက level လို့ဇာတိပဲရပါနော်ဒုတိယကဒုတိယခြေမြောက်လဲနော်ဒုတိယပြီဆိုရင်ဒုတိယခြေမြောက်လဲတတိယပြီဆိုရင်တတိယခြေမြောက်လဲအဟံပြီးတော်သည်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏံကိုးကွယ်ရဟု၍ကိစ္ဆာမိစိကပါ၏အဲ့လိုဒီပဲနော်ဒီနေ့တော့ကြိုးများသွားပါပြီနော် today is a beneficial for you because you know now Buddha Sanagachami
Yes. Not easy not to know Buddha Nagachami also. Eh? How about the debate? The debate. If they not exercise, also successful. Not successful. Not successful. This is also important. The Nita Sitila. Yeah, this is also important. But Indonesia, very good. They already has automatically get charm already. Cha is already have their strong what. The Indonesia people very lucky. Like that. Get charm already have their Danita song. And the Buddha or the Da already have their Danita song already. Automatic like that. Dhamman. Huh? Nang. Yeah, Suriname, Sri Lanka version. Sri Lanka tradition. Sri Lanka version. Because the Sri Lanka people, they do like the close mouth. Yeah, no, they can chant without close also. Saranam, like that, not close. Yeah, them are also close. Never mind. Yeah. Hmm. Ya, jadi hari ini kita belajar tadi sudah Budang Sarana Gacchami apa Tisarana ya. Jadi sangat penting, sangat beruntung kita bisa belajar Tisarana karena saya sudah mengatakan tidak mudah untuk mengerti tata bahasa yang Parita Tisarana aja walaupun kita baca tiap hari itu tidak mudah. Jadi kita sangat beruntung. Okay, in this stanza. So at the time, Riya Buddha answer, no? Yasa Mingla Samuhada Upada Subina Ja Lakana Ja Somingla Dosa Vebino Sama Solo Kebri Vijaya. Iti Bhagava meaning is the Bhagava, the Riya Buddha answer this meaning. No? Iti Bhagava. So Iti Bhagava from here all are until the before last stanza all are the Riya Buddha answer. But why they put Iti Bhagawa after Samuhata? Oh no, Iti Bhagava is that this stanza are recited by the Buddha with this meaning. So they pour that in the bracket to understand for reader. Ya, jadi kalau tadi di aplikasinya itu ya, kita bisa lihat paragraf stanza yang kedua ya, ya pokoknya itu paragraf kedua sama para Bajanya Sutta sama para Bajanya Sutta. Lalu ada dalam kurung itu adalah Iti Bhagawa. Nah, Iti Bhagawa. Jadi sebenarnya Iti Bhagawa ini tidak dibaca, tapi Iti Bhagawa ini hanya menjelaskan bahwa ini adalah dijelaskan oleh atau diucapkan oleh Sang Bhagawa, Buddha yang asli maksudnya ya. Jadi dari Yasa Manggala Samuhata sampai nanti akhir sutta itu semua diucapkan oleh Buddha yang asli. So Yasa is no. You can translate the whoever like that, no. Yasa meaning is any people like that, no. Any bhikkhu or any samanera, any sali like that. And well, here is really is for Arahant. Because later they use so bhikkhu, that bhikkhu like that, no. That bhikkhu. So and Yasa is the connection. Here he used a Yasa, after that he used so. He referred to this Yasa. Ya, jadi kata pertama dalam bait yang kedua ini adalah Yasa. Yasa ini artinya adalah siapapun ya, siapapun. Nah, tapi sebenarnya kata Sedaw ini merujuk kepada seorang arhat, kualitas seorang arhat. Tapi itu dijelaskannya di akhir sutta. Jadi belum kelihatan kalau di sini. Tapi di sini Yasa artinya siapapun, bisa saele, bisa biku, bisa samanera, siapapun. Nah, terus lalu di tengah kalimat itu ada kata so. So itu artinya dia. Nah, sebenarnya kata dia ini merujuk kepada siapapun yang disebut dalam kata pertama dalam paragraf ini gitu. Jadi Yasa dan So ini merujuk kepada orang yang sama. Di Gautama ဘုရားရှင်ကမြတ်စွာဘုရားသည်ဤသို့ဖြစ်တော်မူ၏တဲ့အကျဉ်းယဟန်သည်
Yata yati bego achenyan di lo tawen piba no achenyan di ditha tutta sado mingla dogu lagaw Obada chan eme chan lekhana chan do na yuji chin do go lagaw achun met nu abyi thoyan di ditha tutta sado mingla piet ko pe nu bi ywe loka ne male chan be kaung sa ni ne ba yi de panama so phie de phie phie ba no di do ရှင်ရန်ပြုပြတဲ့ခြေခါမှာဒိဋ္ဌသုဒ္ဓစတဲ့မင်္ဂလာတွေကိုမလိုက်စားဘူးနော်ပြီးတော့ဥပ္ပါဒကျန်အိမဲ့ကျန်လက္ခဏာကျန်တို့မှာလည်းယုံကြည်မှုမရှိရဘူးတဲ့အဲ့ဒီယဟန်ဟာမင်္ဂလာရဲ့အပြစ်ကိုပယ်နှုတ်ပြီးတော့လောက၌မလေးကျန်ပဲကောင်းစွာနေနိုင်ပါတယ်တဲ့လက္ခဏာတွေပါတယ်သိယူလို့မရတော့ဘူးနော်မယုံကြည်ပါနဲ့တော့တဲ့နော်ဘယ်နေသွားမိတာတော့ဘာလို့မလုံးနဲ့တော့လို့ဆိုပါနော် so if you see the case you can find that in the dictionary like that. Yasa, at the time, they can say this is a really genetic case. No? Yasa is a whoever like that. No? Whoever. Yasa, masculine gender, genetic singular like that. No? Why we use we choose a genetic case? Why here is a the passive word. Samuhata is a passive form like that. Because all are Samuhata, you can see past participle remove, uprooted. So at that time, uprooted by this person, this meaning. Uprooted by this bhikkhu. No? At that time, Mingala, Upada, Supina, Lekhana, all are object. Object, although they use a nominative case because this word is a passive form like that. No? Therefore, all nominative case, Mingala, although nominative case, Upada nominative, Supina, Lekhana, all are nominative case. Yeah, past participle, no? Nominative case. Oke, ya jadi saya sudah menjelaskan kata yasa. Yasa di sini tadi dicek di kamus, dia adalah dengan kasus deklinasi genitif atau kepemilikan ya. Jadi siapapun yang memiliki apa? Jadi telah samuhata. Samuhata ini adalah kata kerja, tapi kata kerja pasif ya. Jadi siapapun yang telah melepaskan atau telah mencabut, telah menghilangkan gitu ya, telah menghilangkan manggala, upata, supina, lakhana dan sebagainya. Jadi samuhata itu adalah kata kerja pasif. Yasa tadi adalah dia dideklinasikan dengan kasus genitif atau kepemilikan. Sementara kata manggala, upata, supina, lakhana itu adalah mereka menggunakan kasus deklinasi nominatif ya, karena mereka menggunakan kasus deklinasi nominatif. Samuhata itu tadi adalah dalam kasus deklinasi Samuhata past participle, nominative case lah. The passive wah, this is a passive participle, passive form. No? Ya, jadi samuhata itu adalah kata kerja dalam bentuk partisip masa lalu. Pasif ya, intinya pasif. Mingala, you are very familiar, Mingala Sutta. Mingala, no? But here this Mingala is a non-Mingala Sutta Mingala. Mingala Sutta, but a kind of Mingala is a God auspicious Mingala. Here Mingala is a wrong blessing. Wrong blessing. Wrong blessing is a hearing, seeing, or this blessing like this. This called Blessing sign. Blessing side, blessing here. Sometimes, we hearing the sound, the crying of the animal. Tắc tệ ô là chạy ở đây rồi ở đây là lông mà vậy. This woman is another. Woman is another. Woman is like that. Here I will explain here the commentary explain. Woman is a potent. Woman is a interpretation of potent that occurs shooting star, auroras, and so forth will bring such and such result. Shooting star like star, chira ni ura, cherry chira le. Chira kajaro or chira batimanya thimabo. No. Not a cooking my young eat chilare. No, very beautiful light in the sky like that. These are
This is a woman. This is a woman, no? But blessing is like that. Oh, today I see the beggar. Oh, today no go, lucky, no lucky, like that. Some people think like that. Morning time, I see the beggar. Oh, today no go, lucky, like that. Seeing because lucky. Seeing because no lucky. Yeah. So first translate the Mangala best side, auspicious, best sign. Data, they say that data sutta. Data is a seeing, sometimes hearing. Data, best see. Sometimes go seeing also, go seeing. Go say, oh, today I see the beautiful girl. I'm very lucky. Very lucky. Okay. Woman. Let me see. But according to the in the Jataka, one of the lady always he emphasize the seeing. So because this lady called Dita Mingalika, this lady Dita Mingalika, always she emphasize the seeing. Right? Sometimes she saw beggar, she very angry. Today not lucky, like that. So she go back home and she freezing the eye, washing the eye, like that. Such kind of lady in the India a lot, like in the Buddha time. This got now also maybe. So they emphasize this Dikta Mingalika or Sutta Mingalika. Sutta Mingala, Dikta Mingala. Woman is another. Woman is like a shooting star. This is a woman. And like that. Data. I don't know Indonesia. Even, yeah. Woman, yeah, English lah. Woman, no our copy, yeah. Our copy and the woman. Bad omen. Good omen. But spelling is different. Here's the OMAN, right? Here the OMEN. Our copy has the AN. OMAN. Okay, you translate this Manggala. Ya, jadi kata kedua dalam bait ini adalah Manggala. Jadi Manggala ini artinya berkah ya, sebenarnya berkah. Seperti di dalam Manggala Sutta kan, Sutta tentang berkah. Nah, tapi di sini lebih ditekankan kepada yang kita lihat dan yang kita dengar gitu ya. Maksudnya kadang orang berpikir ketika kita melihat sesuatu ini berkah atau bukan berkah, atau ketika mereka mendengar sesuatu ini berkah atau bukan berkah. Contohnya kadang ada beberapa kepercayaan orang ketika mereka keluar rumah bangun pagi mau kerja, misalkan mereka melihat pengemis, mereka berpikir ini hari ini kurang bagus berarti kayak gitu. Atau misalkan mereka pagi-pagi udah melihat wanita cantik, berarti ini hari ini bagus nih, misalkan seperti itu. Atau misalkan pagi-pagi mendengar suara burung gagak, misalkan, berarti tidak baik nih hari ini. Atau misalkan pagi-pagi mendengar suara yang indah, jadi berarti hari ini baik. Jadi yang dimaksud Manggala di sini seperti itu, sesuatu yang dilihat ataupun didengar gitu ya. Kalau ya itu dulu deh. Data the sea that Sutta the heart. Data Mangala, Sutta Mangala. No? Data Mangala, Sutta Mangala. Samuhata is uprooted. Samuhata already uprooted. Uprooted is Data Mangala, Sutta Mangala. This meaning. No? Ya, kata yang selanjutnya yang samuhata itu adalah artinya sudah melepaskan ya, sudah terbebas dari mana yang berkah maupun yang bukan berkah, yang tadi yang kejadian yang dilihat ataupun yang didengar itu sudah dilepaskan. Okay, Upada is a woman, no? Supina is a dwi. Supina the interpretation of the dwi that occurs. Everyone has a dwi in the morning. This happened.
If and nu and so forth, that happen. If one has a dream while they're lying on one's left side, this happen. Or they are very emphasize the dream like that. Dream. Dream. So some interpreter they can read the dream. Please explain your dream. I will interpret like that. Supina dreams. Yes. Because all are the plural. Dreams. Ja also. Okay. Ya, kata selanjutnya dalam bait yang ini adalah upata dan supina dan ca ya. Jadi kata ca itu artinya juga. Jadi upata dan juga supina. Nah, kata upata ini adalah seperti pertanda atau pertanda yang datang dari suatu kejadian. Tapi mungkin agak berbedanya dengan manggala tadi, ini yang upata ini sesuatu yang tidak biasa, yang tiba-tiba terjadi gitu. Contohnya tiba-tiba ada bintang jatuh, tiba-tiba mungkin ada gempa bumi atau apa itu mereka pikir akan terjadi sesuatu yang baik ataupun yang buruk gitu ya. Jadi itu adalah upata, hampir sama tapi sedikit berbeda. Kalau supina itu adalah mimpi. Jadi kadang orang kalau misalkan mimpi melihat ular atau apa, jadi artinya apa? Kalau mimpi melihat Buddha misalkan, jadi artinya apa? Jadi maksudnya mereka menginterpretasikan mimpi gitu. Saya juga mengatakan banyak orang yang bisa menginterpretasikan arti dari mimpi. Jadi kadang mereka ditanya, kamu mimpi apa semalam gitu. Jadi dari mimpinya itu baru diterjemahkan gitu. Oh, kalau kamu mimpi seperti ini, maka kamu akan seperti ini. Okay, now that the lakkhana. Lakkhana is sign. Sign, sign, lakkhana. And then your palm also has sign, right? Every day your sign changing, depend on your kusala karma. Sometimes your akusala karma also change that your sign. This you don't know lah, but change every day. Depend on your action. Ya, selanjutnya adalah katanya lakhana. Lakhana itu sebenarnya ciri-ciri atau pertanda ciri-ciri. Jadi contohnya adalah tangan, garis tangan. Kita kan masing-masing punya garis tangan. Jadi kadang-kadang orang baca garis tangan. Oh, kalau garis tangan seperti ini, berarti nasibnya seperti ini. Saya juga bilang sebenarnya garis tangan kita itu setiap hari berubah gitu. Tapi kita mungkin tidak sadar ya. Tergantung kusala kama atau akusala kama yang sedang berbuah gitu. Itu akan merubah garis tangan kita. Commentary explain lucky sign. Interpretation of sign that occur when one reads lucky sign on one state or the piece of cloth and say, because this, that happens. I cannot read. You read? Okay, you are better than me. Some people are very clever to read the sign. No? They read fire or maybe like Wangisa, you know, like they read the bone of that people and this is they go to hell or they yeah, like that. Yeah. Any kind of sign. Pan sign also have. No. And also the Buddha has 32 major sign, 80 minor sign, or a sign. Jadi yang dimaksud lakhana di sini adalah pertanda atau ciri-ciri ya. Sebenarnya hampir mirip-mirip dengan yang sebelumnya, tapi mungkin perbedaannya kalau ciri-ciri di sini contoh tadi kan seperti garis tangan gitu. Kalau misalkan di Buddha orang membaca nasib Pangeran Siddhartha ya ketika beliau masih kecil melihat ada 32 tanda manusia agung dan ada 80 tanda yang minor gitu. Jadi dibaca nasibnya akan menjadi Buddha atau menjadi raja dunia gitu. Jadi atau kadang orang membaca api atau membaca tulang gitu. Jadi dengan dari hasil yang mereka lakukan mereka pikir akan terjadi seperti ini, terjadi seperti itu.
See blessing, etc. better. Okay, so is a he. So is a he, like that. So is a he. So Mingla dosa will be no another. Mingla is a blessing, no? See blessing, etc. by there. No? For is a see blessing, etc. Auspicious is a God auspicious only this. See blessing, no? See blessing, etc. For is see blessing, etc. Vipi no there. Dosa vipi no. Giving up, right? Okay. Carrot or the Yeah, get rid. carrot. Yeah, can be translated already. Vipi no is a carrot meaning. No. Carrot or the Gala and dosa. bless abandon or carrot. Which one better? Carrot better. I think. Carrot or Carrot or carrot or carrot or what is seen, blessing, etc. Mingala is a sea blessing, etc. No. For dosa is a for. No dosa jeta. Here the four meaning. No. If not sure, you can refine like Mingala dosa will be no. The Mingala dosa will be no. No. Dosa you can find that dosa is a many meaning. Aversion, for, wrong, error. Here we use a for only. No? The for all there, this C blessing. Ya, jadi kata selanjutnya dalam kalimat ini adalah so manggala dosa wipahino ya. Jadi kata so itu sama tadi sudah dijelaskan ya. Jadi dia merujuk kepada bhikkhu atau orang yang atau arahat tersebut. Pokoknya orang yang ingin mengembara secara benar itu merujuk kepada orang tersebut. Lalu manggala dosa wipahino. Ini adalah tiga kata, gabungan tiga kata yaitu manggala, dosa dan wipahino. Manggala itu seperti yang tadi ya, yaitu pertanda yang dilihat ataupun yang didengar gitu ya. Lalu dosa ini artinya ada banyak, bukan kebencian ya kalau di sini, tapi di sini dosa kalau kita cek di kamus salah satu artinya adalah cacat gitu, kecacatan dari tanda yang tadi, pertanda yang dilihat ataupun yang didengar. Jadi wipahino artinya sudah melepas atau sudah terbebas, sudah melepaskan kecacatan dari melihat atau menginterpretasikan pertanda gitu. Maksudnya seperti manggala dosa wipahino. Sama so loke Revijaya the say like that. No? Sama is rightly, loke is in the war. Revijaya what wonder. Ya, lalu baris terakhir itu sama seperti kemarin ya. Di setiap paragraf nanti sama, yaitu sama so loke paribajaya. Jadi sama ya dengan benar, dengan sempurna, loke di dunia, so itu ya dia orang tersebut, paribajaya itu mengembara. Jadi sama so loke paribajaya, orang tersebut akan bisa mengembara dengan sempurna di dunia ini. Rodiniyama, no? Yanda Bogoga, no, Penu had at the Yadiga, no, data tuta mingla de Pido, Obadalu called no, the Mede, a Mede, no, not a good lekanat, scored as sign a Mede, no, Kunabure, no. Data tuta Sado Mingla, not a good Obada Jan, a Mejan, lekanat Jan. The Janama Juji Chindo go, a dream man no Abi, no desudaga, the Muhata Yoraba, no. So in this case, no, the Mingala, Upada, Supina, Lakana, no, they all are object.
C as blessing lah. C blessing. C blessing. Did that? C as blessing. Yes, like that lah. Okay. C as blessing. Okay. So Mingala, Upada, Supina, Lakana, they are object. No? So because we translate Mingala, Mingala, Upada, Supina, Lakana, Samuhada by Yasa. This meaning. So at the time, C as blessing, etc. Omens, Dwi, sign, no, has be rooted. Has be rooted. No, has be rooted by whoever. That person, he, no, he who get rid of 4 white C blessing, C as blessing, etc. is what wonder rightly in the world. Understand? So 2 sentences. No, 1 sentence is a Yasa to Lakana. Oh, this is 1 sentence. No? Specify. Mingala, C as blessing, woman, Dwi, sign, has been enrooted by whoever. So he would wander rightly in the world. He who get rid of 4 5 C as blessing, etc. would wander rightly in the world. No? 2 sentences. Yeah, sign. This arrival, this is the departure. Otherwise, you are wrong. And in the airport, you must know this is a departure, international departure. This is a custom. This is a baggage clay. You must know the signboard. Sometimes not sure lah. But should not believe lah. But can see. But Buddha also allowed to see the star. To know the direction. What means this kind of sign. Remember the sea water when they have some kind of funny way. Yeah. Then we know coming. Oh yeah. A lot of fish is floating up the beach. Oh yeah. This is the sign. Yeah. Or the way. Yeah, but should not be too much belief. I think totally not believing. Hmm? You have to get rid. Yes, Mingla Samuada has been, but Arahant already uprooted. Arahant. This is Arahant quality. Arahant. So for Arahant, he not care anything. He only Buddha Sana Gichami only. Dhamma Sana Sangha Sana Gichami only. Yeah, like that. Yeah. So, but commentary is play there, what called believing, too much believing. Yeah. This meaning. Ya, jadi saya sudah menjelaskan tadi ya, di situ kata Manggala, Upata, Supina, dan Lakhana yang artinya tadi petanda atau mimpi dan sebagainya, itu adalah objek ya dalam kalimat ini. Jadi Yasa tadi kan siapapun ya, itu dalam kasus genitif atau kepemilikan. Jadi Samuhata artinya meninggalkan atau ditinggalkan. Jadi ditinggalkannya segala pertanda, mimpi dan sebagainya itu. Lalu so manggala dosa wipahino sama so loke paribajaya. Jadi yang baris pertama dan kedua itu adalah satu kalimat sendiri. Sementara baris ketiga dan keempat itu satu kalimat sendiri. Jadi itu dua kalimat yang berbeda. Jadi ditinggalkannya semua pertanda, mimpi dan sebagainya, dan juga meninggalkan setelah melihat cacat dari pertanda-pertanda tersebut. Setelah itu para orang tersebut atau biku tersebut akan bisa mengembara dengan sempurna di dunia. Yeah, see your heart as blessing, right? Correct. Data and sutta. Better, right? Yeah, how also? Sana sutta, data sutta. Right, sutta, like those Suttawati. Okay, today any question? Ya, ada yang mau tanya hari ini silahkan.
Okay, no question. Idame punya asawakaya wahotu. Idame punya nibbana sabacayo hotu. Mama punya baga sabasatana baji. Te sabe me sama punya baga labandu sa. Sadhu, sadhu, sadhu.